Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Teguh Trilaksono dari kelas IF21 Program Studi Informatika Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar pada mata kuliah desain interaksi, yaitu membuat sebuah prototyping final UI sebuah aplikasi. Nah, di sini saya membuat sebuah prototipe aplikasi yang bernama EduTalk. Ada 5 poin yang akan saya bahas pada presentasi ini, yaitu yang pertama ada user persona, lalu yang kedua ada skenario, yang ketiga ada storyboard, yang keempat ada high fidelity prototype, dan yang kelima ada evaluasi usability testing. Nah, pada bagian pertama yaitu user persona. Jadi sebagai gambaran berdasarkan real user, di mana user personanya bernama Anya Foster, berusia 33 tahun, berdomisili di Kabupaten Bandung. Dia seorang guru. Dia mengajar di salah satu SMP di Kabupaten Bandung dengan letak sekolah yang berada di pegunungan. Keinginannya adalah pembelajaran mencakup teks, video, dan game. Lalu ingin menilai tugas yang dikumpulkan dengan mudah dan efisien. Dia juga mahir menggunakan gadget ya, lalu internet, sosial media, dan LMS. Dia memiliki aplikasi favorit diantaranya seperti Quizzes, WhatsApp, Classroom, Google Form. Nah, lalu ada juga frustration-nya, yaitu pembelajaran daring terhambat penggunaan jumlah data internet yang besar, dan saya perlu menggunakan beragam aplikasi untuk membuat suasana pembelajaran lebih menyenangkan. Jadi intinya menurut Anya Foster ini, pembelajaran daring terasa menyenangkan jika disajikan dengan cara yang lebih menarik. Nah, oke, lanjut. Yang kedua adalah poin skenario. Jadi, Anya Foster ini merupakan seorang guru wanita berusia 33 tahun. Saat ini ia mengajar di salah satu SMP yang ada di Kabupaten Bandung dengan letak sekolah berada di pegunungan. Saat ini ia mengajar secara daring. Dalam rutinitasnya, ia menggunakan aplikasi seperti Google Classroom, Google Form, WhatsApp, dan Quizzes. Dalam mengajar, sering kali ia tidak bisa membuka aplikasi penjaga daring karena terbatasnya koneksi internet. Dia juga harus menggunakan beberapa aplikasi berbeda dalam sekali mengajar untuk membuat suasana belajar menjadi menyenangkan. Jadi belajar bisa menyenangkan jika pembelajaran disajikan dalam bentuk teks, video, dan game. Nah, ini lalu ada storyboardnya ya, yang menggambarkan dari skenario dari Anya Foster yang tadi, dimana dia ini seorang guru yang mengajar di sekolah yang letaknya di pegunungan. Dia mengajar secara daring, lalu dalam mengajar terkadang terhambat oleh koneksi internet, dan dalam mengajar pun dia harus menggunakan beragam aplikasi pembelajaran yang berbeda. Jadi dia intinya ingin mengajar dengan menyenangkan, namun secara efektif dan efisien juga. Oke, selanjutnya di sini ada poin high fidelity prototype. Di sini saya membuat prototipenya menggunakan aplikasi Figma. Langsung saja kita coba ya, kita demo aplikasinya. Nah, ini dia aplikasinya. Aplikasi ini ya bernama EduTalk ya. Pada halaman awal terlihat logonya. Lalu kita klik. Nah, ini dia. Pada halaman kedua ini ada dua fungsi ya, yaitu sign up dan login, yaitu untuk daftar dan juga untuk login atau masuk pada aplikasi ini jika sudah memiliki akunnya. Ini kita coba untuk menggunakan sign up. Kita klik buttonnya, kita coba sign up. Nah, lalu jika sudah kita login, nah ini sudah masuk dalam aplikasi. Di sini saya akan mencoba untuk melihat ya, menggunakan fungsi chat grupnya. Kita klik yang IF21. Nah, di sini tampilan dari halaman grupnya ya, grup chatnya. Coba kita back. Selanjutnya kita langsung ke menu telepon.
Nah, di sini ada riwayat panggilan. Kita coba menggunakan panggilan baru. Nah, di sini akan muncul tampilan ketika kita menggunakan aplikasi EduTalk ini untuk menelpon ya. Di sini kita coba untuk matikan panggilannya. Oke, selanjutnya kita ke bagian kelasnya ya. Nah, di sini ada bagian kelas. Jadi ada berbagai macam classroomnya juga. Sini kita coba yang desain interaksi ya. Kita klik. Nah, jadi dalam kelasnya ini nanti ada beberapa pilihan mungkin seperti LMS ya, atau Learning Management System, mulai dari ada tugas, lalu ada Meet untuk langsung bergabung dengan pembelajaran daring, lalu ada absen untuk menilai absensi atau kehadiran dari mahasiswanya atau siswanya, lalu ada materi untuk mengakses materi pembelajaran ya. Sini kita coba untuk klik yang tugas ya. Nah, yang tugas, nah ini contohnya dari halaman tugas. Nah, di sini ada dua button juga. Di sini jadi buttonnya ini untuk upload ya, upload dari filenya. Lalu ada button submit. Jadi setelah di-upload filenya nanti kita submit untuk selanjutnya dikirim kepada guru yang atau dosen yang bersangkutan. Oke, selanjutnya ada materi. Coba kita klik. Nah, di sini jadi misalnya ada materi. Nah, materi ini bisa kita unduh ya. Jadi bisa diakses secara offline atau baik offline ataupun online diaksesnya. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi jika memang koneksi internet tidak stabil ya, jadi bisa kita akses secara offline. Oke, kita lanjut ke bagian menu profile. Nah, di sini ada menu profile yang menjelaskan detail dari akun kita ya, mulai dari email, telepon, dan gender kita. Nah, di sini selanjutnya ada logout, yaitu untuk keluar dari aplikasi. Coba kita klik. Nah, setelah kita logout nanti tampilan aplikasi akan kembali ke halaman awal ya, untuk melakukan proses sign up dan login. Oke. Nah, selanjutnya setelah tadi kita bahas tentang high fidelity prototype-nya, kita coba bahas pada poin terakhir, yaitu evaluasi usability testing. Jadi metode yang digunakan untuk menguji dan mengevaluasi aplikasi EduTalk ini adalah dengan menggunakan sistem usability scale atau SUS. Jadi secara teknis SUS memiliki 10 item pertanyaan yang dikemas dalam bentuk kuesioner, tetapi dalam pengembangannya bisa dimungkinkan dibuat dalam bentuk gambar yang dinamakan dengan tutorial SUS. Nah, target user experience-nya di sini saya ada 3, yaitu ada dosen, mahasiswa, dan umum. Di sini bisa kita lihat sudah ada 5 ya. Ada 5 responden pada yang menjadi responden pada evaluasi sistem usability scale-nya. Nah, ini dia data asli dari spreadsheet yang sudah diisi oleh responden. Jadi misalnya R1 sampai R5 ini mewakili responden 1 sampai responden 5. Lalu Q1 sampai Q10 ini mewakili question 1 sampai question 10 ya. Jadi karena kan tadi kan SUS sendiri berdasarkan 10 item pertanyaan. Nah, di sini sudah ada. Lalu aturan-aturan saat perhitungan skor pada kuesionernya. Nah, di sini pada poin pertama, setiap pertanyaan bernomor ganjil, nilai skornya dikurangi 1. Jadi skor nilai dikurangi 1. Lalu pada poin kedua ini, setiap pertanyaan bernomor genap, maka angka 5 dikurangi nilai skornya. Jadi di depan ya, jadi angka 5 dikurangi dengan skor nilai dari respondennya. Dan yang terakhir, jadi skornya didapat dari penjumlahan keseluruhan skor pertanyaan responden dikali dengan 2,5. Oke, selanjutnya, nah ini dia adalah data hasil perhitungan dari SUS-nya sendiri
Setelah dihitung ya menggunakan rumus perhitungan yang tadi, di mana score-nya sendiri didapat keseluruhan 320, yang kemudian kita bagi dengan jumlah banyaknya responden yaitu 5, sehingga didapat score-nya bernilai 64 poin. Nah, jika sudah didapat score-nya atau hasil akhir dari score-nya, di sini kita bisa melakukan mengkonversi ya. Jadi mengkonversi score-nya ke dalam grade yang ada pada sistem usability scale sendiri. Jadi dari hasil perhitungan di atas didapat skor rata-rata untuk prototipe aplikasi EduTalk sebesar 64 ya. Jadi kan 64, jadi ratingnya di sini jadi oke, dan letter grade-nya pada letter grade C. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil evaluasi usability menggunakan sistem usability scale atau SUS terhadap 5 responden pada prototipe aplikasi EduTalk, didapati bahwa prototipe aplikasi EduTalk sudah cukup memenuhi unsur usability. Namun masih diperlukan banyak perbaikan pada sistem maupun tampilan pada aplikasinya. Sehingga skor usability diharapkan bisa di atas skor 68. Jadi skor 68 itu rata-ratanya ya. Sehingga dapat dinyatakan acceptable dan masuk ke dalam grade yang lebih baik seperti grade C, B, atau bahkan A. Mungkin ya itu saja presentasi dari tugas besar desain interaksi. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.